Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gimana Mas? Ya ginilah, alhamdulillah sehat Mas. Sehat, alhamdulillah. Akhirnya saya mampir juga ya. Setelah kemarin Masnya mampir ke outlet beli durian. Iya dong. Pencinta durian ini wajib nih mampir ke Jember ini. Jadi kalau ada yang mau ke Jember, mampir ke rumahnya Mas Farid nih. Nanti kasih nomor HP-nya di. Oh, bisa. Nanti di bawah ini ada linknya ya. Jadi kalau mau hubungi silakan gitu. Ya, inilah persaudaraan yang berawal dari kesasar Google. Ternyata teman lama. Nah, malah telo ya ngomong gini wae. Jadi gimana Mas? Monggo perkenalkan diri dulu. Ya, saya Muhammad Badawi. Ini ada 2 channel nanti ya. Oh, siap. Kalau di channel saya sudah pada tahu nih. Jadi kalau di channelnya Mas Farid ya, perkenalkan saya Muhammad Badawi. Saya konsultan di bidang corporate planning dan strategi. Corporate planning dan strategi. Iya. Nah, kalau boleh ini dulu Mas, sebelum kita bahas masalah corporate planning dan strategi, dulu kuliahnya apa Mas jurusannya? Jurusannya, nah kebetulan jurusan saya itu linear. Jadi S1-nya di manajemen, S2-nya saya ambil Master Business Administration, MBA. MBA di NCKU, di National Cheng Kung University di Taiwan. Begitu. Nah, jadi kayaknya kita satu alma mater nih S1-nya. Iya, walaupun saya sering nggak diakui sama kamu sendiri. Oh gitu ya? Iya. Saya seringnya dapat undangan tertulisnya alumni Brawijaya Mas. Oh gitu loh. Kofnya, walaupun kofnya itu rektorat. Iya. Soalnya kuliahnya banyak sampai ya. Nah itu bisa jadi. Cuman yang saya kan ditulisnya itu alumni alma mater yang saya belum pernah ke sana. Oh gitu. Iya, kalau ditulis alumni ITS itu nggak salah. Saya kuliah diploma di sana. Tulisnya alumni Brawijaya. Kapan aku kuliah di UB? Nah ini perlu klarifikasi berarti. Alah, sebenarnya. Nah, jadi Mas, dulu waktu pendidikannya ini langsung S1 S2 apa sempat terjun di profesional dulu sebelum lanjut? Iya. Jadi setelah saya lulus S1 saya kerja dulu 3 tahun. 3 tahun. Karena pikiran saya kalau saya mau ambil MBA dan itu belum ada pengalaman kerja, nanti waktu discuss di kelas itu akan nggak tahu ngobrolin apa gitu kan. Tapi kalau sudah punya pengalaman kerja, misalnya kita discuss tentang investment, kita discuss tentang marketing. Nah, kita punya experience. Nah, sebetulnya kelas MBA itu di situ menariknya. Jadi saya punya teman ya dari Thailand. Itu S1-nya itu adalah ilmu kimia. Nah, tapi kalau memang pengalaman saya sih MBA ini relatif diverse. Satu diverse, dua rata-rata yang masuk adalah mereka yang kalau nggak dikirim disekolahkan oleh perusahaannya, punya usaha sendiri. Betul. Biasanya seperti itu. Ya, jadi teman-teman saya yang dari lulusan hukum, S1-nya ya, S1-nya hukum atau teknik kimia ya, itu ketika kerja, dia kerja 5 tahun, ada juga dari penerbangan, itu stuck karirnya. Nah, oleh karena itu dia harus ambil MBA supaya bisa leverage. Nah, jadi lulus MBA dia punya portofolio dan itu lebih mudah untuk naik level ke tim manajemen, biasanya begitu. Yang kedua juga sama seperti Mas Farid bilang. Jadi teman-teman saya dari beberapa negara, ketika saya tanya what's your motivation you apply MBA program, I want to continue my family business. Ya, kata-kata seperti itu. Papa anak mama. Oke, melanjutkan bisnis keluarga. Betul, family business. Ya, itu tidak masalah dan sah-sah saja. Saya rasa justru menariknya di sana. Ketika kita discuss, kita punya banyak perspektif. Karena satu industri dengan industri yang lain, kalau kita diskusi event itu satu kasus ya tentang misalnya brand strategi atau corporate merek gitu ya, corporate branding, itu bisa beda-beda. Sudah background company-nya beda, negaranya beda, pengalamannya beda. Itu seru sekali. Karena kan back to point, kadang sering orang itu cari mentor bisnis. Jadi sebenarnya setiap bisnis itu punya karakteristik yang khas dan beda. Punya uniqueness. Nggak bisa dipukul rata. Bisa. Kadang mentor itu mungkin dia bisa membagikan pengalaman, tapi pengaplikasiannya belum tentu akan sesuai dengan baik case yang kamu alami. Bahkan case yang sama pun cara penyelesaiannya beda seringkali kalau case by case. Ini itu. Ya seperti masalah lah ya, kalau misalnya kita masalah kesehatan, kita misalnya dokter umum ya, mungkin generik ya obatnya, tapi ketika kita mau lebih spesifik lagi, kasusnya lebih rumit, ya pasti kita ke spesialis 1 atau spesialis 2 atau bahkan dokter konsultan. Nah, di sana pasti
ceknya lebih detail. Nah, sama bisnis juga gitu. Kalau banyak yang ngaku-ngaku mentor bisnis lah, coach bisnis, dan dia sharing satu ilmu ke semua industri, nonsense ya. Yeah. It doesn't make sense to percaya mereka gitu. Ya, orang-orang jual ludah lah harapannya. Ya, tapi itu bisnis lah. Ya, bisnis jual ludah. Ya, karena pengalaman saya kalau saya ngasih advice ya ke beberapa company, even itu kayak medium company, small company, atau bahkan juga sudah level korporasi ya, grup bisnis itu nggak bisa saya pakai satu alat yang sama, hasilnya sama, pasti nggak bisa. Ya, maka benar-benar kayak dokter memang. Cuman ini untuk korporasi, ya, untuk perusahaan. Nah, makanya itu kan agak tiap handling baiknya itu beda, benar-benar kasuistis sekali gitu loh. Betul. Nah, kadang saya sering ditanyain, Mas pengalamannya gini, bro, ojo dipadak keo. Tapi ini ya, salah satu alasan kenapa saya buka usaha, karena dengan posisi tanggungan ini dan lain sebagainya, dan posisi yang saya merasa saya punya virgin faktor yang cukup dengan pengalaman kerja, makanya saya berani buka usaha waktu itu. Nah, kalau misalnya Anda yang dari awal itu satu keluarga tidak terbiasa ini, keluarga rata-rata dari pegawai atau karyawan, lingkungannya seperti itu, kan Anda sudah lama bergerak di bidang situ, tiba-tiba Anda mau langsung buka bisnis. Sebentar. Ini pendekatannya harus di breakdown dulu. Kamu mau apa? Kamu ini apa? Ntar, karena back to point yang sering saya sampaikan, bisnis itu siap rugi. Yeah. Tapi kalau misalnya pendekatan berhasil, cara berhasil, nah di situ akan ada laba, akan ada profit, ada gain di situ. Yeah. Yang pasti bisnis itu uncertainty-nya tinggi, ya ketidakpastiannya tinggi. Jadi nonsense kita tahu ada seorang yang mengaku punya startup atau dia handle company, terus dia hidupnya sangat hedonis. Saya yakin itu bukan uang dari usahanya, bisa jadi uang yang lain itu. Nah gitu. Jadi ketika ada yang secara logik ya, dia masih muda, kemudian dia bisa pamer flexing barang-barang mewah, saya yakin itu bukan uang dari bisnis. Karena orang kalau dapetin 1 rupiahnya itu aja sulit, untuk mengeluarkannya itu pasti eman-eman gitu kan. Nah, kalau orang yang biasa bisnis itu pasti kalau ada profit, saya yakin 90% itu how to scale up. Sisanya ya dipakai seperlunya gitu loh, misalnya bayar tagihan, operasional, tagihan dan lain sebagainya. Sisa profitnya pasti dimasukkan lagi. Betul. Buru-buru kita mau makan di restoran, kita makan di pinggir jalan aja is okay gitu, it's fine gitu. Daripada uang saya nanti cuma jadi apa kalau buat makanan kan, itu scale up lah. Ya, keluarnya sama kok Mas. Iya. Ya banyak orang itu nggak ini Mas, mereka tuh nggak sabar kalau pegang uang. Padahal uang itu adalah weapon ya, senjata api lah dalam tanda kutip. Ya kita mau mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, ya itu tidak berpengaruh kita kaya apa miskin. Nah, banyak orang salah paham bahwa yang belanja dianggap kaya, yang tidak belanja dianggap tidak kaya. Padahal enggak, kaya nggak kaya itu ya soal uang kita. Mau dikeluarin apa enggak ya bodo-bodo amat lah, terserah kita kan gitu. Nah, kadang orang sering nggak paham. Ini kalau yang pengalaman saya pribadi dengan teman-teman saya yang baru mulai itu, cara mereka satu, kalau yang UMKM yang awal Mas, itu mereka sering tidak menghitung parameter susutnya alat kerja mereka. Sehingga ketika alat kerja mereka tiba-tiba ada, nggak punya uang, nggak ada budgetnya. Itu kan masalah yang umum terjadi. Klasik lah. Ya klasik. Makanya kita kalau belajar corporate finance ya, di situ kita janganlah corporate finance lah, pengantar akuntansi aja. Di situ ada amortisasi biaya, depresiasi. Jadi utilisasi kita beli inventory, pasti setiap tahun ada penurunan biaya. Of course, kita harus saving money. Nah, misalnya itu depresiasinya dalam kurun waktu 10 tahun. Of course, 10 tahun ke depan, we have to buy again kan. Ya, nah, kita kalau masih bisa dipakai itu rezekimu, tapi kalau secara nilai ekonomis dia sebenarnya udah lewat. Jadi betul. Worst case-nya kalau memang harus beli alat baru ya wes wayahe. Iya, betul. Nah, jangankan bicara inventory Mas, jangankan bicara alat. Kebanyakan orang itu asal ya. Jadi dapat duit habis jualan itu padahal uang operasional untuk beli bahan baku lagi dipakai untuk konsumsi. Nah, jadi barangnya habis, uangnya habis. Ya, itu sebenarnya kalau Masaka itu kan pembukuan dasar sih. Betul. Soalnya kan masalah yang umum terjadi ini terutama di anak-anak yang
baru mulai, Ya. dompetnya jadi satu. Ya, betul. Tidak ada pemisah. Nah, padahal kan namanya kantong finansial itu harus bisa. Iya, betul. Ini pribadi, kamu bisa ambil pilihan dua sih. Kalau saya dulu sering ngasih ke teman-teman, kamu mau menggaji dirimu sendiri atau persentase dari profit yang boleh kalian gunakan gitu loh. Iya. Jadi nggak, misalnya profitnya kalian ambil 10% itu untuk kalian konsumsi ya, it's okay, tapi ya sudah 10% itu aja. Atau kalian pakai flat rate gaji, misalnya sampai kalian menghargai diri kalian sendiri 1,5 juta per bulan. Misal nih, by example, kan tentunya itu tergantung. Tapi yang paling adil sih pakai persentase profit. Soalnya namanya usaha itu ya tadi sudah sampaikan uncertain. Betul. Ya kita harus puasa lah, of course ya. Untuk running bisnis kita harus puasa di awal. Prinsipnya adalah seperti marshmallow teori atau marshmallow effect ya. Ada seorang guru TK, dia membagikan permen atau marshmallow ke anak-anak TK. Dia bilang, kamu bisa loh makan marshmallow hari ini, tapi jika Anda tidak makan marshmallow hari ini, besok saya tambah satu lagi. Nah, ternyata mayoritas anak-anak TK itu menghabiskan pada hari itu. Nah, hanya sebagian kecil yang tidak dimakan dulu, kan? Akhirnya besok dikasih lagi. Nah, ternyata apa? Kita riset beberapa tahun ke depan, ya 20 tahun ke depan, ternyata anak-anak yang mau puasa tadi itu lebih sukses daripada yang tidak mau puasa di awal. Nah, dalam bisnis juga demikian. Kalau di awal bisnis kita sudah hedon, ya, I don't know. Ya. Jadi itu masalah klasik ya. Ya. Sebenarnya sama sih, kita budaya timur, kita punya nenek moyang kita kan berpuasa juga ya. Pasti itu akan menghasilkan paling tidak hidup kita lebih mulia lah, lebih bagus lah, better than before. Nah, kalau ya orang-orang dulu itu sering bilang, kowe lek pengen sesuatu tirakat ono dhisik. Masa cowoknya gitu. Nah, ngono kuwi lah. Ya, tapi kayaknya budaya itu juga relevan loh Mas dalam sebuah investasi ya. Kita hitung-hitungan lah, misalnya kita beli anakan sapi 7 juta gitu ya. Nah, ke tahun depan anggaplah sudah mau babon gitu ya, harga 20 juta. Nah, kalau kita jual, ya oke, kita untung kan. Tapi kalau kita puasa dulu, tahun ketiga dia bisa melahirkan anak lagi. Tahun kelima, anak tadi sudah jadi babon lagi, indukan lagi, anaknya makin banyak. Nah, semakin lama kita puasa, sebetulnya valuasi dari uang kita akan semakin besar. Nah, ini yang sering jarang orang pahami. Padahal sesederhana orang memelihara sapi itu sudah kelihatan investasi itu. Ya memang investasi itu adalah sebuah seni. Betul. Dulu pernah ini loh, siapa sih saya lupa orangnya. Waktu tanya menyampaikan, kamu kalau waktu itu yang dibahas tentang saham sih, walaupun saya sendiri tidak terlalu berkecimpung di sana, sampaikan gini, kamu kalau goreng saham itu yang untung brokernya. Iyalah, pasti pemain-pemain besar. Kalau pemain retail, pemain ikan teri gitu ya kena ombak itu. Kena ombak. Kamu kalau goreng saham itu yang untung bukan kamu tapi pihak ininya. Pemain besar. Tapi kalau kamu mau hold gitu asetmu kamu inikin, mungkin di awal kamu cuma dapat return-nya atau dapat ini kecil, cuman sustain dan akumulatif. Ya, tentunya juga harus ngerti fundamentalnya, laporan keuangannya dibaca, jangan ikut-ikutan. Ya, itu makanya kan ya yang ikut-ikutan itu yang main ombak itu kan. Yang lagi surfing itu. Ya, apalagi kena aplikasi-aplikasi bodong dulu itu. Cepet kaya, beli barang mewah, murah banget. Nah, bahaya itu. Tapi anak muda kita memang gitu ya, mereka greedy kadang-kala ya, serakah ya, serakah tanpa didampingi dengan ilmu, jadi kacau. Ya gimana mas, soalnya bagi mereka itu hal-hal ya, pengalaman saya zaman kuliah dulu, saya milih untuk ya sudahlah gitu, kalau mau inventar saya pun rata-rata saya jarang beli baru karena bagi saya fungsional itu nomor satu. Betul. At least is function. Nah misalnya kayak komputer, laptop, HP dan sebagainya, karena saya memahami di sana, jadi mau blind, mau hunting second pun It's okay. Karena gitu kita tahu value barangnya. Kita tahu value-nya seperti apa, ini seperti apa. Dan orang seringkali yang tidak paham ini dan sebagainya, udah beli baru aja lebih awet. Belum tentu, bro. Ada namanya. Ada kalau dalam dunia gadget itu mungkin namanya build quality. Nah, itu yang dimiliki oleh merek-merek flagship atau flagship. Makanya kadang sering ada bahasan di dunia pergadgetan itu mau flagship second atau low entry baru. Ya pasti kan flagship. Budgetnya sama. Kalau saya sudah jelas pilihannya. Saya pilih bekas flagship karena dia dirakit untuk
durability yang panjang. Betul. Di luar masa ekonomisnya udah habis pun dia masih oke dipakai gitu, masih enak, masih nyaman. Ya itu soal preferensi pasar sih. Kita mau berpikir jangka panjang atau kita mau latah ikut-ikutan. Ya, that's choice ya. That's choice. Jadi mulai masuk awal Mas. Kenapa kok pentingnya manajemen perencanaan itu? Ya, great. Ini something common ya, bahwa sebuah perencanaan yang bagus itu pasti akan punya dua opsi, hasilnya bagus atau hasilnya jelek. Ya, tapi hasil yang bagus dipastikan punya perencanaan yang bagus. Ya, jadi memang kita harus melihat bahwa sebelum kita melangkah, bahkan sederhana kita anggaplah dari Jakarta nih, kita mau ke Amsterdam, atau dari Jakarta kita mau ke Boston, pasti kita harus punya plan dulu nih. Ya, itu hanya sekecil aktivitas as a personal ya. Nah, bagaimana ini adalah korporasi yang kita mengelola banyak resource, not just about money, but about people, about inventory, about brand, and so on. Right? Jadi sebuah manajemen, sebuah tata kelola, kalau kita tidak perencanaan dan bagus, bisa berhasil, bisa gagal. Tapi potensi kegagalannya akan tinggi. Kenapa? Karena setiap kita melangkah, setiap activity itu selalu punya risiko. Ya, sorry to say ya, misalnya kita makan durian, 1 biji is okay. Kalau langsung 10 biji, tewas gue. Kena kolesterol kan? Kolesterol orang Mas. Enggak ya. Gula darah. Kadang orangnya nggak paham itu durian itu buat darah tinggi. Ya itu makannya berapa? Itu satu, itu dua, itu uncertain. Tapi yang pasti durian itu kadar gulanya tinggi. Itu pasti. Jadi kalau kamu punya kolesterol makan durian, ya nggak masalah sebenarnya. Jangan banyak-banyak. Nah, jangan banyak-banyak. Justru lebih berbahaya itu orang kalau punya riwayat diabetes tapi dia makan durian. Nah, gula darah ya sebetulnya. Gula darah. Oke. Nah, itu sesimpel durian sih, Mas. Jadi korporasi juga demikian. Misalnya gini, kita punya uang nih, kita punya cuan ya. Alokasi untuk marketing anggaplah 1 miliar. 1 miliar rupiah. Nah, kita punya opsi nih. Kita mau pakai internet marketing, it's mean kita pakai advertisement di YouTube, Instagram atau Google Ads. Atau yang kedua, kita pakai conventional marketing. Kita sewa baliho, kita macam-macam. Nah, dua opsi ini masing-masing punya risiko. Nah, tapi kalau kita punya perencanaan, kita bisa meminimalisir kalau risikonya satu, mitigasinya bagaimana, risiko kedua, mitigasinya bagaimana. Sehingga apa? Sebelum kita melangkah, ketika nanti ada problem dan kita sudah estimasi dan kita punya solusinya. Nah, kadang-kadang orang wes budalai pikir buri kan gitu kan. Ya ono bener ya, ono gak bener ya. Ya itu kan kalau saya bilang gini, dia terlalu menelan mentah statement Sadino. Gitu kita ya. Sebut merek ya, karena kan bisnis itu nggak jalan kalau direncanakan toh dan nggak jalan-jalan. Iya, tuh pada satu poin itu memang untuk starting awal. Kadang karena it's okay. Cuma setelah itu dari kamu sudah masuk, ya kamu harus planning, bro. Nggak bisa dengan sebetulnya gini. Kalau startup, oke lah kita bicara startup. Berapa sih uang yang dia kelola? Anggaplah uang yang dikelola kecil, anggaplah 100 juta. Dengan adanya resiko kegagalan, dia dapat resiko 25%. Berapa uang dari 100 juta? 25 juta. Uang kecil. Tapi bagaimana kalau bisnis kita semakin besar valuasinya? Yang kita kelola 1 triliun, rugi 25%, 250 miliar. Bagaimana kalau 100 triliun? 100 triliun berarti berapa? 25 triliun. Nah, itu bukan uang yang kecil. Jadi kalau bagi startup misalnya kita jualan kedai kopi, is okay. Ya paling kerugian hanya bisa berapa cangkir kopi sih gitu ya. Tapi semakin besar kedai kopi itu, misalnya kita bikin waralaba dan kedai kopi kita bisa seluruh Indonesia atau bahkan seluruh Asia Pasifik. Oh, jangan bicara gitu. Kerugian 25% tidak berarti hanya 25.000 tapi bisa 25 triliun. 25 kalikan berapa stan? Nah, that's the point. Ya, jadi oke, kalau masih ada yang bicara pokoknya melaku ya, pokoknya jalan, nanti dipikir nanti aja. Itu biasanya valuasi perusahaannya masih kecil. Saya bisa yakinkan itu. Karena apa? Pengalaman saya advice jadi advisory di big company. Satu strategi itu sangat perhitungannya luar biasa. Kita harus membuat sebuah visibility dulu. Ya, kenapa? Karena kegagalan sebuah project, impact kepada rasio laba dibagi dengan aset dan lain sebagainya akan berpengaruh. Dan kalau seperti itu, taruhan kursi direksi. Ya, bisa diganti sama komisaris. Ya karena mereka yang ketok palu malah ya. Jadi jangan, ya oke lah kita percaya untuk mempercepat mental kita untuk melangkah ya. Jangan terlalu banyak pemikiran gitu. Tapi
kalian harus percaya bahwa semakin besar bisnis harus ada perencanaan yang matang daripada Anda dikejar-kejar polisi, masuk bui, atau terburuk dipecat aja dari perusahaan. Ya, apakah kasus seperti itu ada? Banyak. Harus begitu, Mas. Ya, kadang orang itu bingung dengan ada yang bilang 4.0 itu harus banyak main online, harus banyak. Itu tergantung item. Ya balik lagi value dari itemnya seperti apa. Kalau saya ini cerita dikit pengalaman saya dulu milih untuk ngeluarin produk di acara. Sponsori, aku nggak mau sponsor duit, udahlah sponsor produk gitu. Jadi ada kegiatan kajian di mana, ada kumpul apa dan lain sebagainya. Udah keluarin tuh 10 kilo stok durian kupas gitu. Lama-lama kan tuh poinnya mereka akan tanya ini dari mana. Iya. Gitu. Karena untuk durian itu sering online dan sebagainya, testimoni itu bisa dibuat. Ya, testimoni online itu bisa dibuat. Tapi kalau testimoni lidah itu nggak bisa dibuat. Ya, itu tantangannya kalau kita bisnis makanan memang. Nah itu testimoni lidah itu nggak bisa dibuat. Karena orang bilang cocok ya cocok akan balik lagi itu pasti. Ya sama seperti beberapa produk kosmetik. Dia pakai artis-artis nasional. Yang mengatakan pakai skincare ini, pakai serum ini makin cantik. Sorry, sebelum ada skincare Anda, dia sudah cantik gitu. Itu starting point-nya beda. Ya, kadang-kadang gini ya, internet marketing itu memang powerful untuk sekarang. Siapa sih orang di Indonesia atau di seluruh dunia yang tidak pegang gadget? Ya mungkin buyut kita kali ya. Maksud jauh-jauh sih ya saya itu jarang pegang HP belakang ini. Tapi untuk generasi yang produktif ya pasti pegang mobile phone. Ya sekecil mungkin adalah smartphone lah ya. Nah memang itu powerful, tapi internet marketing itu tidak selalu harus dipakai. Ya, contoh kita mau jualan, kemarin saya seminggu memberikan pelatihan untuk pengembangan bisnis kopi bagi petani kopi. Apakah mereka jualan kopi butuh internet marketing? Mungkin iya. Tapi kalau petani, mereka itu jualannya itu sudah tonase besar ke pengepul, Mas. Dan pengepul itu ada. Tanpa mereka mengeluarkan biaya marketing, pengepul mereka udah datang. Betul. Mereka udah datang. Jadi, tapi kalau mereka mau melakukan internet marketing, apakah boleh? Dan boleh. Boleh aja. Misal, mereka jualan 250 gram. Ya sudah disangrai misalnya. Terus dibuat flip kotaan itu, dijual internet marketing bisa. Langsung ke end customer. Langsung. Tapi kalau jualan 1 truk, 2 truk, pakai internet marketing ya buat apa? Ya kan pasti pengepul. Nah jadi internet marketing itu powerful, tapi tergantung dari mau kita bisnis apa dulu nih, produknya apa kan gitu. Tergantung balik lagi lu produk apa yang mau kamu tawarin gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Betul. Orang kadang balik lagi sih, di sini kan banyak yang latah. Iya. It's okay, itu masyarakat kita. Masyarakat kita gitu. Satu buka kedai kopi, habis itu kedai kopi berderet. Iya. Tidak masalah sebetulnya. Ya karena Indonesia itu pasarnya besar. Kita kalau mau menguasai Asia Tenggara, kuasailah pasar Indonesia. Itu sudah 60% pasar Asia Tenggara. Ya, karena pasar kita besar dan itu menjadi salah satu magnet kenapa investor tertarik ke Indonesia. Bahkan sekarang di saat negara lain menghadapi global recession, mereka growth-nya cuma 1%, Amerika paling cuma 1,5%, Rusia minus 5% gara-gara perang terus kan ya. Nah, tapi Rusia itu bisa sustain sendiri sih, maksudnya. Ya. Mereka menutup diri pun bisa. Iya, mereka mau close pun yang lebih bingung Eropa ya energi terbatas. Nah, tapi Indonesia di bulan ini kita masih growth 5,6% kurang lebih. Artinya pasar Indonesia besar dan kita nomor 5 di dunia setelah India, setelah Turki dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Kita punya komoditas, pasar kita besar. Ya kalau dulu saya lupa sih siapa yang sering bilang itu. Jadi kalau ada resesi dan sebagainya, yang bingung itu orang makro. Orang mikro itu akan jalan, orang tetap akan beli makan, beli sayur, beli ini. Daily goods itu tetap akan ini, dan daily goodsnya bisa diproduksi sendiri. Betul. Nggak terlalu terpengaruh dari luar gitu loh. Produksi lokal pun bisa jadi kecuali yang kita impor. Kayak orang beberapa segmen pasar kan setiap pagi dia makan roti gandum tuh. Nah, mereka ambil dari Ukraina, dari luar negeri. Tapi sebetulnya kita mau memodifikasi itu juga bisa dengan raw material kita sendiri. Ya, itu bisa aja. Sebetulnya di Indonesia tuh enak kok sebetulnya. Nah, iya, kalau kan ada istilah gemari paloh Jinawi. Bos Jawa nih matur rek. Mungkin topi ya. Dulu tuh sering bilang Indonesia tuh gemari paloh Jinawi.
Maksudnya kamu mau apa aja ditanam tumbuh. Ya, betul. Ini mau sumber makanan ini nggak ada, makan yang lain bisa gitu, nggak kepaku. Jadi, betul. Itulah. Ya. Wala different resource-nya macam-macam, ini juga salah satu ini Mas. Kalau saya lihat Mas, yang sering jadi masalah itu kita ini kan tempat resource-nya itu tersegmen ya, dalam artian kayak ikan itu banyak di mana. Kenapa kok transportasi lokal itu lebih tinggi daripada kita ngimpor? Itu kendala yang cukup ini loh, sama kayak Sulawesi itu produksi berasnya tinggi. Saya pernah di sana berapa bulan kan, bahkan penyuluh pertanian yang dulu sering dapat penghargaan itu saya juga pernah mampir ke rumahnya. Kalau ngomong Indonesia defisit enggak Mas, orang aja enggak. Coba orang Jawa tuh mau ngambil ke sini banyak itu loh tumpah-tumpah. Beras itu bahkan sampai on hold, dan mereka udah tahu cara nyimpennya dan bisa lama di Sulawesi itu. It's work ya, kerja dengan baik ya. Ya. By the way, ini soal perencanaan tadi ya. Jadi saya melihat ya, ini juga soal komitmen kadang-kala. Kita sudah merencanakan dengan bagus, tapi kalau komitmen dari top leader itu tidak ada, maka kadang-kala dokumen perencanaan itu hanya selesai di lemari. Berkas arsip doang. Berkas arsip doang. Ntar ada rapat triwulan, rapat bulanan, nggak pernah sekali membicarakan visi misi, nggak pernah bicara ujuk-ujuk, tiba-tiba akhir tahun, wah target kita udah berapa nih? Ya biasanya itu hanya profit. Karena shareholder kan maunya saya dapat dividen berapa. Padahal yang namanya perusahaan, kalau kita bicara sustain jangka panjang, itu banyak aspek yang kita harus kelola. Budaya organisasi, sistem teamwork-nya kayak apa, gitu kan, proses bisnis internalnya sudah bisa diotomasi atau bisa efektif apa belum gitu. Tapi kalau hanya fokus profit itu bisa, tapi jangka pendek, jangka panjang mungkin bisa bangkrut. Seperti itu. Ya soalnya Mas, kita ini micro planning itu belum jadi budaya loh. Betul sekali. Kalau saya dulu sering diajarkan, ya bukan maksud nyebut atau mengunggulkan salah satu pihak atau salah satu ras, bukan ya. Jadi ini disclaimer dulu di awal. Disclaimer dulu. Ya, disclaimer dulu di awal gitu. Nanti takutnya ada yang tersinggung. Tapi saya di keluarga besar ibu saya itu kita selalu punya, ya mungkin sudah tahu ya saya keturunan mana gitu. Jadi kita tuh sudah punya misalnya planning ini tuh sekian gini. Kita udah tahu, oh ini seperti ini, untuk menurunkan breakdown-nya langkahnya apa dulu. Misal target 5 tahun gimana. Nah, target 5 tahun itu diturunkan. Gain-nya sampai dari titik 0, posisi sekarang titik 0, 5 tahun ke depan kayak gini gimana, jadi mau apa dulu. Perkara belum tercapai, ya tahun berikutnya ini awal tahun dijadikan bahan evaluasi. Kenapa kok belum seperti ini? Itu bahkan mulai dari skala terkecil di urusan rumah. Betul. Itu kalau di keluarga besar ibu saya itu sudah jadi makanan setiap ini. Cuman kan kalau sudah umum ya. Sudah umum. Cuman kalau saya melihat secara umum di sini kan kayak udahlah ngalir aja. Kadang saya bilang, kamu itu jangan terlalu kaku gini. Bukan. Masalahnya saya dibesarkan di kultur yang planning dulu, di breakdown, planning, breakdown. Ya sebetulnya ini secara sederhana ya, itu kan kita kalau di manajemen PDCA ya, plan, do, check, action. Itu bisa kita gunakan sebagai improvement untuk sustaining improvement itu bisa. Jadi kita punya perencanaan, kita lakukan something, kita cek, kita monitor, jika ada problem kita evaluasi apa problemnya untuk perbaikan berikutnya, dan kita bisa govern ya, kita tata kelola dengan bagus dan kita plan lagi. Nah dari evaluasi tadi kita plan lagi, kita do lagi, seperti itu. Sebetulnya ini something common dan ini sebuah ilmu yang sudah sangat tua. Bahkan ilmu ini sudah ada sebelum kita merdeka. Iya, ini udah barang lama sekali sih. Barang lama sebetulnya. Cuman ya balik lagi, dibilang kultural itu kok enggak juga sih. Saya yakin kerajaan-kerajaan dulu itu mereka bisa sampai ekspansi besar karena mereka punya planning. Dan mereka bisa visioner loh. Buktinya kita bisa mengenal sekarang ada Candi Borobudur, ada beberapa prasasti itu visioner. Artinya bahkan sesederhana batik loh Mas. Nah batik itu sebenarnya visioner sekali. Saya melihat batik Kawung ya, Parangkusumo, Parangtritis itu sebenarnya ada value, ada story behind the motif ya. Dan itu adalah nasihat dari para tetua dulu untuk generasi-generasi berikutnya. Itu visioner sekali. Dan pasti perencanaannya bagus sekali.
Ya sebenarnya jawaban itu ada di podcast saya sebelumnya yang bahas masalah keris, Mas. Oh gitu. Jadi memang ada, jadi ini saya sampaikan aja. Memang ada poin ketika zaman VOC dulu itu usaha untuk mengkaburkan sejarah. Jadi makanya kan value-value orang-orang, tidak semua orang, apalagi ya mungkin kalau yang keturunan keraton, keturunan apa itu mungkin mereka masih akan sampai di situ. Tapi yang common people atau orang warga biasa, rakyat sipil lah istilahnya, rakjel gitu, mereka seringkali termakan omongan, termakan itu, sehingga mereka menganggap ya kayak keris itu kan adalah suatu hal yang sangat filosofis sebenarnya. Cuman kan sekarang yang stigma yang dibentuk keris ini adalah barang mistis, horor gitu ya. Ya, barang horor, padahal bukan sebuah pusaka. Bukan sebuah pusaka. Pun kalau karena saya juga bergerak di bidang konstruksi, coba diperhatikan bangunan-bangunan tua, bahkan setiap daerah itu kenapa bangunannya seperti itu sebenarnya mereka sudah pertimbangannya macam-macam. Kenapa kok rumahnya panggung dulu? Karena di bawahnya rawa. Kenapa kok ininya model bangunannya terbuka dan ininya tinggi? Karena di Jawa itu panas. Nah, sekarang kan di beberapa tahu yang penting gini. Jadi membangun balik to point, kenapa kok dulu ada bangunan seperti ini? Coba dipelajari lagi gitu loh. Jadi itu bukan itu bangunan lama, bangunan angker. Ujuk ngono mikir itu dulu. Ada story behind-nya. Ada story behind-nya. Ada kearifan lokalnya. Ada kearifan lokal yang bahkan kita sekarang kalau mau belajar itu kita harus ke Belanda, Mas. Oh iya? Ya. Why di Belanda? Karena bukunya di sana. Oke. Buku. Nah, ini kan kita mau request untuk pengembalian aset masih belum sampai sekarang masih dalam proses. Buku-buku sastra Jawa kuno itu di sana semua. Oke. Itu ya, Jawa. Ya. Kalau suku lain yang mungkin tidak pernah bersinggungan lama dengan Belanda, mereka ada. Kalau kayak di Bugis itu banyak di Makassar, di Museum Goa itu ada semua. Tapi kalau untuk Jawa itu banyak yang di sana. Especially Jawa ya. Especially Jawa karena memang sentralnya di sini. Mereka kalau ke luar Jawa itu kan ngambil resource doang. Oke, ya. Bukan govern. Ya, take resource doang. Palawija ya. Ya. Rempah sih. Rempah. Ya. Oke. Mungkin ada ini Mas yang bisa ini kan misalnya untuk mulai untuk membiasakan membuat sebuah perencanaan, Mas. Based on my experience ya, kenapa ada orang yang aware dan kenapa ada orang tidak aware? Ini dalam konteks company ya. Jadi kenapa pimpinan ada yang aware, ada yang tidak aware? Biasanya mereka yang aware itu adalah mereka yang ada dua poin. Yang pertama karena kalau BUMN diwajibkan sama Kementerian BUMN. Mereka tuntutan dari atas. Betul. Ada peraturan menterinya. Itu peraturan Permen BUMN 102 tahun 2002. Itu mereka diwajibkan bikin RJPP namanya, Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Nah, saya bergerak di sini. Tapi juga ada beberapa lembaga atau perusahaan swasta yang mereka benar-benar aware padahal tidak ada mandatori, tapi mereka bikin. Kenapa? Karena mereka sudah bicara masa depan. I want to create the future of my company. Jadi masa depan itu dibentuk sekarang. Ya, jadi masa depan itu adalah hasil bentukan sekarang. Kita mau perusahaan kita seperti apa itu tergantung dari langkah kita. Misal kita pengen 10 tahun lagi ya kita bicara long term plan, strategic plan, 10 tahun lagi kita mau IPO. Ya. Maka kita harus melakukan banyak perbaikan. Paling tidak laporan keuangan sudah bagus sesuai dengan standar, ya kan? Kita sudah mulai persiapan untuk bikin corporate plan. Kita membuat valuasi company kita, ya. Terus kita sudah persiapan masuk di private equity, ya, private equity market sebelum kita masuk ke listing. Nah, ini tahapan-tahapan. Tapi kalau kita tidak punya bayangan kita mau IPO misalnya, ya kita santai-santai aja, toh profit juga tercapai. Tapi 10 tahun lagi apakah bisa IPO? Jangan dulu bicara itu, karena tahapannya banyak. Nah, ini yang pertama. Jadi beberapa pimpinan company ya sepanjang saya terjun di bidang corporate planning dan strategi itu ada dua itu. Satu karena mandatory, jadi mereka harus allocate money untuk membuat corporate plan. Yang kedua memang ada kesadaran. Tapi banyak sekali mereka belum aware tentang perencanaan itu. Akhirnya apa yang dilakukan?
Ya ketika bikin perencanaan karena diminta sama komisaris, diminta sama pemegang saham hanya untuk kelengkapan data. Ya. Setelah itu selesai, arsip doang dimasuk ke lemari gitu. Ya itu common sih. Jadi saran saya bagi company-company kita harus berpikir masa depan. Ya, memang kalau kita melakukan eksploitasi sumber daya yang kita miliki sekarang, profit kita bisa tinggi. Tapi kalau kita tidak melakukan eksplorasi, nilai-nilai tambah apa yang kita berikan kepada konsumen kita, nilai tambah apa yang bisa kita pertahankan untuk jangka panjang, maka kita akan sulit untuk mempertahankan profit itu sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Berapa banyak perusahaan di dunia ini yang bisa sustain sampai 100 tahun? Hanya sedikit. Ya. Di situ kita lihat ada General Motors, General Electric. General Electric pun tahun 2009 hampir bangkrut. Kalau tidak ditolong sama pemerintah Amerika waktu itu ya. Artinya kalau kita mau eksploitasi untuk kita perut kenyang, kita beli rumah, kita bisa beli resource, helikopter, eksploitasi is okay, tapi sampai generasi keempat jangan tanya, kebanyakan sudah bangkrut. Begitu, seperti itu Mas. Okay. Harus mikir masa depan intinya. Nah, ya itu sebenarnya agak nyindir. Agak nyindir ya? Agak nyindir ya, soalnya saya nggak ada niat apa-apa lah ya ini. No. Nggak, maksudnya agak nyindir itu gini, sekarang ini kan banyak yang yang penting di dalam ini bisnis apapun. Bahkan saya ada teman saya tuh yang bilang, ya sudah lah gitu loh. Yang penting kan sekarang ini. Jadi mereka benar-benar nggak mikir kamu itu kamu itu mempertaruhkan nama baikmu di situ. Ya. Etika atas kerjamu. Oke, kamu tupoin pada satu project ini profitmu luar biasa. Cuman apakah orang akan pakai kamu lagi? Ya. Itu sering itu banyak teman-teman saya yang gitu. Akhirnya mereka ya dapat besar tapi ya 1-2 itu doang. Mereka belum mikir ke arah sustain. Jadi project to project. Jadi cuman project profit terus nyari ini lagi ya. Mereka lupakan itu klienmu. Itu pasti akan testimoni kerjaanmu kayak gimana. Iya betul. Konsumen kita punya mulut. Nah itu. Terutama orang Indonesia. Mulutnya bisa kemana-mana. Wah, cocok netizen. Loh, bahkan kita bicara beberapa kasus ya. Gara-gara netizen, sebuah kasus bisa dikawal senegara kita. Ya kan? Gara-gara netizen, sebuah produk bisa kena diblokade oleh masyarakat, bisa aja. Nah, ya gue. Ya, the power of Indonesian people ya. Ya hati-hati. Netizen. Nah, itu yang sering kali orang masih belum aware itu ya. Jadi betul. Aware. Ya gimana Mas, belum masuk kurikulum ya? Iya. Maksudku itu hal basic loh. Jadi selain itu hal yang menurutku basic lah. Jadi selain diajarkan misalnya ini kenegaraan, filsafat, ini dan sebagainya, tapi perencanaan itu adalah, kalau saya memandang, adalah sebuah hal yang dasar sekali. Itu basic. Dasar. Ya. Bahkan kamu bisa mengajarkan ini mulai dari anak kecil sih gitu loh. Cuman kok belum diterapin di skala pendidikan, itu yang masih saya tanda tanya sampai sekarang. Iya. Mungkin kalau ini didengar sama pemegang kebijakan, harusnya ada ilmu perencanaan ya. Iya. Di kampus lah paling nggak, atau di SMA. Nggak perlu kampus sih. Kalau untuk memunculkan kultur itu harus dari kecil. Floor dulu. Iya, dari ground dulu. Karena kan contoh gini nih. Kalau saya dulu bisa diajarkan, kamu kalau mau misalnya gini, aku nawar nih misalnya, Bu, aku pingin ini. Ibu kan langsung ngasih sebuah term and recruitment-nya kayak gitu, term recruitnya gimana. Oke, itu Ibu belikan, syaratnya ini dalam jangka waktu sekian. Kalau dalam jangka waktu sekian nggak terpenuhi ya sudah. Ada tantangannya ya. Ya selain challenge itu kan, nah lu ada target kayak gitu, gimana cara menuhin target? Kamu pengen itu. Nah, itu hal yang sudah saya alami mulai saya masih SD. Oh iya? Iya, aku pengen. That's good. Dulu itu pengen sepeda gitu, sepeda inilah. Nah, ditantang sama Ibu. Kamu kalau pengen ini nggak apa-apa Ibu belikan, tapi semester depan nilai ini harus ada sekian, nilai ini harus ada sekian. Jadi kita harus planning nih gimana caranya nilainya tercapai. Iya, mau nggak mau. Itu kan akhirnya dari kita kan, walaupun ini akhirnya masuk di bawah sadar. Oke, untuk nyampe kayak gitu, nilai kayak sekian, aku harus belajar nih. Nah, habis itu
turun lagi ke breakdown, nata jadwal belajarnya gimana, ininya gimana. Lagi zaman sekolah kita itu ya itu balik lagi kultur pendidikan di sini yang dipelajarin terlalu banyak sih. Akhirnya kan saya ngerem, oke nilai target sekian itu saya hampir nggak pernah dapat nilai 100 atau nilai. Kalau kuliah sih itu nggak perlu 100 ya. Nah kalau ini kan oke target sekian ya, berarti berjuang aku gini, bagi tenaganya itu sesuai secukupnya, target terpenuhi, di atasnya dikit lah nggak apa-apa. Tapi nggak sampai overwork di satu sektor, di satu bidang gitu. Kalau kuliah malah lebih enteng sih. Targetnya cuman dulu 75 udah. 75 sekarang 86 sekarang. Nah, sekarang 86. Enggak sih, tapi relatif itu kamu nggak perlu effort sampai malaman nggak tidur terus ini enggak perlu. Itu bisa di selama kamu bisa memanajemen waktunya dengan baik, merencanakan aktivitas yang bagus. Nah, itu ini. Jadi bisa terhindar dari tipes dari nah, aku sering lu wah gitu kebut mari ujian kayaknya ngamar. Iya, biasanya kan SKS orang-orang kan. Nah, belajarnya langsung satu malam maunya beres gitu. Nonsense. Lah ya makanya itu kan perencanaan hal seperti itu kan. Ya itu mungkin nanti jadi ya bisa masuk kelas parenting juga sih. Agak kurang etis kalau saya ngomong parenting karena saya belum punya anak ya. Oh gitu ya. Belum. Ya, dipersiapkan jadinya. Oh iyalah, harus. Gitu. Ya mungkin ada yang mau ditambahin dulu nggak sini untuk buka awal kan ini, nanti seri-seri berikutnya kami on lah. Sering main ke Surabaya lah. Kan saya sudah bilang mas, saya tiap bulan pasti ke Surabaya. Cuman random tanggalnya ke sininya. Ya, yang pasti itu sih, if saya bisa kasih advice ya, company itu kalau kita hanya mau buat makan, ya cari duit buat makan, ya eksploitasi apa yang kamu miliki is okay, nggak usah perencanaan bagus-bagus. Apa yang laku hari ini jual, apa hari ini laku jual. Tapi apakah iya kita hanya bisa bangga hanya untuk itu gitu loh? Kita harus berpikir masa depan, ya. Kita harus meninggalkan legacy untuk keturunan berikutnya, bahkan juga untuk society, untuk masyarakat. Maka kita butuh perencanaan. Jadi sudah bukan waktunya kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan, ya. Saya rasa itu. Berpikir masa depan. Jadi mungkin kalau di awal-awal itu pasca kampus itu mikirnya kalau di awal nggak apa-apa, itu how to survive dulu. Nah setelah how to survive, how to sustain. How to sustain. Itu langkah berikutnya itu, tingkatan yang lebih tinggi setelah how to survive. Karena yang penting survive dulu pasca kampus dari cocok kiri kanan ya. Karena saya nggak tutup mata mas. Tingkat pengangguran fresh graduate dari kampus kita tertinggi. Justru pengangguran tertinggi itu dari lulusan kampus, bukan SMA. Yes. SMA itu graduate S1 itu paling banyak penganggurannya. Anak SMA itu kalau digaji rendah di bawah UMR, mereka tetap bisa kerja keras. Tapi kalau anak lulusan S1 di bawah UMR, mereka nggak mau kerja keras. It means ya kita ambil yang SMK, ya, yang bisa jadi skill mereka lebih better ya daripada S1. Gitu. Ya itu tantangan sih. Nah itu makanya itu ya bahkan ya dulu sebelum saya di SIM itu tingkat pengangguran kita sekian. Aku sampai gini, angkat tangan, solusinya apa Bu? Seketika hening. Ya Allah gitu. No solution. Depend on your hand. Depend on your hand, maksudku ya oke, kita semua tahu it's a problem. Yeah. So what's next? Solutionnya apa gitu loh ya? Jangan tiba-tiba hening gitu. Aku kan tiba-tiba ya aku habis bilang gitu terus tiba-tiba ruangan hening kan aku. Ya krik-krik ya. Waduh. Salah ngomong. Ya. Harus semakin banyak startup sih menurut saya. Oh ya. Jadi mungkin itu dulu ya dari kami berdua. Mungkin thank you so much Mas kita lain waktu kita bahas. Oke. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.